Guntur. Selamat pagi Bu. Ya, Pak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak, ini saya mau minta waktunya Pak Guntur sebentar. Apakah ada Baik, waktu, Bu. Pak? Alhamdulillah ada Oke, waktu. oke, baik. Pak, ini kemarin kan kita sempat berbincang-bincang bahwa hari ini nanti kita akan observasi, begitu ya Pak? Terus ya, nah saya ingin menanyakan untuk kesiapan nanti observasi. Nah, nanti saya akan observasi di pembelajaran Pak Guntur untuk mapel PJOK. Untuk itu nanti pada jam keberapa Pak? Kalau nanti jam ke-3 dan 4. 3 dan 4 untuk kelas? Kelas 5 5. Oke, Ya. berarti sesuai kemarin ya Pak ya. Baik. Kalau boleh tahu nih Pak, tujuan dari pembelajarannya Pak Guntur nanti apa Pak? Kalau untuk tujuan pembelajaran nanti itu untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai gerak manipulatif. Oke, wah, materinya sangat menarik ya Pak tentang gerak manipulatif. Iya, gerak manipulatif. Nah, terus nanti Pak Guntur itu kalau boleh tahu akan menggunakan metode apa dalam pembelajaran? Untuk metode yang saya gunakan nanti, saya menggunakan metode inquiry yang saya gabungkan dengan permainan dalam pembelajaran. Oke, inquiry digabungkan dengan permainan. Berarti nanti saya akan memfokuskan pada pengamatan nanti. Saya fokuskan pada kelompok saat bermain kelompok dan melakukan permainan gitu ya Pak, ya, gabungan dari itu. Baik Pak, kalau boleh tahu lagi nih, menurut Pak Guntur, posisi dari Pak Guntur dalam melakukan pembelajaran selama ini itu kalau dalam skala 1 sampai 10, kalau di angka 1 sampai 10, posisi diri Pak Guntur berada di angka berapa Pak? Kalau menurut saya Bu, itu saya masih berada di posisi 6 kira-kira. Karena saya masih merasa banyak kekurangan-kekurangan dalam saya menyampaikan pembelajaran. Jadi saya merasa kurang dan saya harus perbaiki. Baik, iya baik. Berarti posisi 6. Oke Pak, nanti semoga nanti Pak Guntur dapat lebih baik lagi sehingga nanti dapat tidak berada di skala 6 tapi di yang akan datang akan lebih meningkat begitu. Begitu Pak, nanti saya akan izin untuk masuk ke kelasnya Pak Guntur jam ke-3 dan 4 untuk observasi ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti observasinya lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi orang biasa. Yes. Oke, sudah siap atau belum untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Oh, sudah siap. Oke, Pak Guntur, kemarin itu kita sudah mempelajari tentang gerak lokomotor dan non lokomotor. Oke, kalau gerak lokomotor itu adalah gerak yang berpindah tempat. Kemudian kalau gerak non lokomotor adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Contohnya gerak lokomotor itu apa kemarin? Berjalan, berlari, melompat. Nah, kemudian yang non lokomotor contohnya, ini contohnya menggelengkan kepala, kemudian mengayunkan tangan. Itu merupakan contoh dari gerak non lokomotor dan lokomotor. Oke, sekarang kita masuk di materi yang baru. Ada gerak lokomotor, ada gerak non lokomotor, ada satu lagi gerak apa itu namanya? Manipulatif. Dari sini gerak manipulatif ya merupakan gerakan penguasaan pada sebuah objek atau benda. Nah, jadi manipulatif itu bisa dikatakan dari gabungan gerak lokomotor dan lokomotor dengan menggabungkan suatu benda. Nah, contohnya berlari itu gerak lokomotor, tapi
menggiring bola. Nah, menggiring bola itu kan sambil berlari kan? Nah, tapi dengan menggunakan bola. Nah, menggiring bola itu adalah gerak manipulatif. Nah, kemudian mengayunkan tangan. Nah, mengayunkan tangan ini gerak non lokomotor. Tapi kalau sambil membawa bola, nah, jadi melempar bola kan mengayunkan tangan, kemudian bolanya dilempar. Nah, ini melempar bola ini merupakan gerak apa? Manipulatif. Nah, karena perpaduan antara gerak dasar lokomotor atau non-lokomotor digabungkan dengan media atau benda. Nah, makanya itu disebut dengan gerak manipulatif. Kemarin kita sudah mempraktekkan gerak lokomotor, kemudian gerak non lokomotor kita sudah praktek. Dan kalian semua, Pak Guru lihat, sudah menguasai apa itu gerak lokomotor dan non lokomotor. Nah, sekarang nanti kita akan praktek mengenai gerak manipulatif. Nah, nanti bisa dilihat siapa yang masih bingung, siapa yang sudah paham. Nah, makanya itu tadi kan sudah dijelaskan gerak apa? Gerak manipulatif contohnya adalah itu tadi melempar bola, kemudian apa? Menggiring bola, dan lain-lain. Oke, nanti kita akan mempraktekkan salah satu dari gerak manipulatif. Ini sudah siap praktek gerak manipulatif atau belum? Kalau sudah, mana semangatmu? Setelah ini kita lanjut ke lapangan. Kita praktek mengenai gerak manipulatif. Gitu ya? Siap? Sudah paham? Sekarang silakan bukunya dimasukkan ke laci dulu dan bersiap untuk ke lapangan. Ya, sekian, sampai bertemu di lapangan. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan baris dulu. Jadi 3 banjar. Tiga banjar. Yo, yang perempuan sini, yang perempuan sini. Waduh. Ke samping ya. Wow, sip. Udah 4, berapa 4? 1, 2, 3, 4, udah. Apa? Bagus jam. Oke. Siap. Gerak. Lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Oke, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Yes. Oke, kita melanjutkan pertemuan yang tadi di kelas ya. Kita melanjutkan mengenai apa itu gerak manipulatif. Ya, tadi kan kita sudah membahas secara detail pengertian gerak manipulatif dan contoh gerak manipulatif. Jadi, sekarang kita praktek mengenai gerak manipulatif, yaitu dengan melempar dan menangkap bola. Oke. Melempar dan menangkap bola itu dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama dengan cara melambung ke atas, kemudian yang kedua ada dengan cara mendatar atau lurus ya. Kemudian yang ketiga dengan cara memantul atau di tubuh nih ya. Oke, gitu ya. Oke, sekarang barisan pertama, silahkan ambil bolanya dulu. Barisan pertama lo. Makeup
Ini sudah, bolanya dipegang. Barisan pertama. Barisan pertama bolanya dipegang. Oke. Siap, gerak. Yuk, kita atur jaraknya dulu. Rentangkan kedua tangan. Gerak. Tegak. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Rentangkan kedua tangan. Gerak. Ini tegak. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Ini barisan pertama. Maju 3 langkah. Jalan. Laki-laki. Gerak, balik kanan. Gerak. Oke, sekarang ya kita praktek mengenai contoh dari gerakan manipulatif ya. Oke, misalnya Pak Guru seperti melempar bola. Nah, kalau ini gerakan apa? Tadi apa namanya? Non lokomotor ya. Tetapi kalau dengan bola, nah ini jadi gerakan apa? Manipulatif. Nah itu ya perbedaannya gerakan lokomotor dan gerak manipulatif. Ditangkap. Sekarang kita melaksanakan gerak manipulatif dengan melempar bola dengan cara melambung dulu ya. Nanti ditangkap kemudian dilemparkan lagi ke temennya. Dan nanti yang di sini yang sudah pindah ke belakang. Chandra ke sini aja. Ayo biar pas ya. Nanti yang sudah di sini pindah ke belakang. Sudah siap. Persiapan. Lempar pindah belakang. Jangan sampai jatuh, disakan jangan sampai jatuh. Sampai jatuh. Saya dihitung sama pihak kira menemparin. Ya Allah, jatuh. Berhenti. Bola di sebelah barat dulu. Tadi adalah teknik melempar bola dengan cara melambung. Kemudian kita masuk di teknik selanjutnya, yaitu dengan cara mendatar. Pinjam bolanya. Dengan cara mendatar nanti dilemparkan. Datar ya. Tapi jadi bolanya tidak ke atas, tapi lurus ke depan. Ayo yang nangkap yang siap. Jangan sampai nanti kena mukanya ya. Ayo, jangan sampai kena muka. Oke. Persiapan. Mendatar bolanya tidak ke atas ya. Ke atas bukan ke bawah. Jangan ke atas. Yuk ditangkap.
Berhenti. Hei. Siap, gerak. Baris paling depan silahkan. Sekarang baris di samping baris 1 dan 2 ini semuanya. Ayo. Baris di sampingnya. Ayo, jadi 2, jadi 2. Jadi 2. Jadi 2. Ini loh, jadi 2 ini loh sama, jadi 2 kita barisnya. Samping ini loh. Ayo. Ini yang si laki-laki kan loh. Ayo, cepat. Beneran. Oke. Bolanya hanya 2, 1, 2, yang lainnya bolanya dilempar ke tepi dulu. Ayo bolanya semuanya, bolanya dilempar ke tepi dulu. Lempar ke tepi. Lempar aja. Bolanya dilempar ke tepi dulu semuanya. Oke, sekarang kita kombinasikan gerak manipulatif dengan permainan, ya, dengan permainan. Siap, gerak, hadap kanan, gerak. Rentangkan kedua tangan, gerak. Tegak, gerak. Bolanya buat jangan diturunin, Pak. Ayo. Maju. Enggak apa-apa. Oh, sekarang kita dengan permainan. Nanti bolanya yang pertama nanti kasih temannya yang belakangnya lewat bola. Nah, kakinya berarti harus apa? Berarti kakinya harus dibuka. Nanti sampai belakang nanti bolanya ganti lewat atas kepala. Jadi rata-rata kepala. Yuk, percobaan dulu dari kelompoknya Buset. Ini dia. Coba dulu. Dari atas sekarang. Jangan dilempar. Dikasihkan jangan dilempar. Untuk teknisnya seperti itu sudah paham kan? Sekarang siap, gerak. Biar jaraknya tidak terlalu jauh. Kencang cepat, gerak. Sekarang agak nafas. Tegak, gerak. Ayo. Persiapan. Ayo, siapa cepat dari dua kelompok ini? Persiapan 3, 2. Bolanya jangan menyentuh tanah. Jangan menyentuh tanah. Ya, bolanya dari bawah juga nggak boleh menyentuh tanah. Oke, siap. 3, 2. Ayo, bola tidak boleh menyentuh tanah, ya. Dari atas. Ayo, cepat.
pemenangnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Oke, dari sini berarti yang lebih kompak kelompok mana? Oke. Sekarang bolanya taruh di bawah dulu. Hadap kanan, gerak. Dulu. Kita belajar. Istirahat di tempat, gerak. Pembelajaran olahraga pada pagi hari ini tadi kita sudah membahas mengenai apa itu gerak manipulatif. Kira-kira anak-anak semuanya sudah bisa membedakan belum antara gerak lokomotor, non lokomotor dan gerak manipulatif? Sudah bisa membedakan? Sudah bisa membedakan. Nanti kalau ada soal, ada pertanyaan, sebutkan contoh dari gerak manipulatif. Kira-kira bisa menjawab atau tidak? Bisa ya. Contohnya melempar bola, menggiring dan memukul. Contohnya dari gerak manipulatif. Oke. Untuk pagi hari ini ya, tadi siswa-siswanya ya tadi alhamdulillah banyak yang memperhatikan. Guru lihat juga banyak yang paham. Tapi masih ada beberapa anak yang kurang memperhatikan. Nah, contohnya siapa ini tadi? Contohnya siapa? Namanya siapa? Wisnu. Ya, Wisnu. Coba lebih ditingkatkan lagi terkait memperhatikan bapak atau ibu guru yang mengajar di kelas. Nanti jangan sampai kamu ketinggalan materi yang disampaikan oleh bapak atau ibu guru ya. Seperti itu ya. Yang lainnya yang sudah memperhatikan, yang sudah paham, selalu dijaga dan ditingkatkan kembali gitu ya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukupkan dulu mengenai gerak manipulatif. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, mari bilang salam olahraga. Jawabnya apa? Saya. Oke, semuanya salam olahraga. Saya. Lagi salam olahraga. Saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap, gerak. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Selamat siang Pak Guntur. Selamat siang Bu. Ya, bagaimana kesannya tadi setelah observasi Pak? Untuk kesan saya setelah observasi tadi, saya merasa lega dan senang melihat peserta didik lebih antusias dalam melaksanakan pembelajaran PJOK tadi. Oh iya, betul. Saya juga sepakat dengan Pak Guntur tadi, anak-anak terlihat lebih antusias dalam pembelajaran. Alhamdulillah ya Pak, pembelajaran tadi berjalan dengan lancar. Iya, Bu. Nah, kemudian tadi kan Pak Guntur sudah melakukan observasi dengan saya. Kemudian bolehkah menyampaikan kepada saya tentang refleksi pembelajarannya Pak Guntur yang tadi Pak Guntur laksanakan? Oke Bu. Untuk refleksi pembelajaran hari ini, tadi saya masih melihat ada beberapa siswa yang kurang paham dalam saya memberikan instruksi mengenai gerak dasar manipulatif dan permainan tadi. Jadi ada beberapa siswa yang kurang mampu dalam menyerap informasi yang saya berikan tadi. Oke, ya betul. Tadi saya juga melihat sama dengan Pak Guntur, ada
beberapa anak yang kelihatan masih bingung saat bingung. tadi melakukan gerakan manipulatif. Nah, kemudian kan itu refleksi dari Pak Guntur. Nah, tentunya dari refleksi dari Pak Guntur tadi, Pak Guntur mengalami kendala begitu ya. Kendalanya apa, Pak? Kendalanya saya kurang bisa untuk memonitoring semuanya, Bu. Jadi iya. saya masih berpusat di sebelah sini terus, kemudian satu titik saja yang di sana saya belum mampu mencapai di sana. Jadi mungkin peserta didik yang berada di sana dalam memperhatikan saya memberikan instruksi mungkin kurang jelas atau kurang paham. Jadi pas pelaksanaan dalam gerak manipulatif tadi dan permainan jadi merasa terganggu, jadi tidak sempurna dalam melaksanakan instruksi. Baik, itu kendalanya Pak Guntur ya. Baik, dalam tadi Pak Guntur memonitoring anak. Kemudian dari refleksinya Pak Guntur, dari kendala yang tadi Pak Guntur sampaikan, itu rencananya ke depan Pak Guntur untuk tindak lanjutnya Pak Guntur untuk pembelajarannya akan datang bagaimana, Pak? Untuk rencana tindak lanjut saya, Bu, untuk pembelajaran kedepannya, saya akan lebih memonitoring peserta didik. Jadi saya tidak hanya di satu titik saja, tetapi saya harus bisa menyeluruh untuk semua peserta didik, dan saya bisa memberikan contoh terlebih dahulu kepada peserta didik sehingga peserta didik bisa lebih paham tentang apa yang saya harapkan, seperti itu. Baik, luar biasa sekali untuk rencananya Pak Guntur. Baik Pak Guntur, saya sangat mengapresiasi sekali tadi dari rencananya Pak Guntur, kemudian waktu pelaksanaannya pun juga sangat luar biasa. Kemudian Pak Guntur juga sudah bisa melakukan refleksi, kemudian melakukan rencana tindak lanjut. Nah, saya izin menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak ya. Untuk secara keseluruhan itu dari pembelajarannya Pak Guntur itu sangat baik, sangat lancar tadi dalam pembelajaran, kemudian sudah tepat sesuai dengan tujuan pembelajarannya Pak Guntur. Begitu tadi menggunakan metode yang tepat pula, yaitu dengan menggunakan permainan dengan ya metode indri berkelompok tadi. Anak-anak juga dapat menyerap materi dengan baik. Tadi Pak Guntur juga sudah menggunakan media berbantu dengan PowerPoint begitu. Kemudian sebelum melakukan praktek Pak Guntur sudah memberikan bekal ilmu melalui teorinya Pak Guntur di dalam kelas. Kemudian dalam prakteknya pun juga Pak Guntur sudah step by step sudah melakukannya dengan baik. Walaupun namun ini ada namunnya ya Pak ya. Ada sedikit catatan dari saya. Memang saya juga sepakat dengan Pak Guntur. Tadi Pak Guntur itu cenderung hanya berada dalam satu titik saja. Kemudian untuk akses untuk anak yang di pojokan itu yang di pojokan sebelah utara itu tadi anak-anak kurang. Jadi untuk mendengarkan instruksi dari Pak Guntur sepertinya juga tidak maksimal seperti yang di dekat dengan Pak Guntur. Nah, harapannya nanti sesuai dengan tadi solusi yang disampaikan Pak Guntur, nanti kedepannya Pak Guntur bisa memonitoring anak sehingga benar-benar semua anak dapat terakomodasi dengan baik itu. Dan untuk pemberian contoh juga seperti itu, nanti posisinya Pak Guntur bisa menempatkan diri di tengah sehingga semua anak dapat mengakses keberadaan Pak Guntur dalam pemberian contoh itu dengan maksimal. Gitu. Apakah sepakat Pak Guntur? Saya sepakat dengan pendapat Ibu. Karena saya juga merasa seperti itu, Bu. Jadi saya masih ada kekurangan di situ. Jadi saya harus memperbaiki untuk pertemuan pembelajaran selanjutnya. Keren sekali, luar biasa. Baik Pak Guntur, kalau boleh tanya nih, tadi pagi kan Pak Guntur sudah bisa memposisikan diri sebelum observasi dari skala 1 sampai 10. Pak Guntur sebelum observasi di skala 6. Nah, setelah observasi nih saya penasaran, Pak Guntur, menurut Pak Guntur kalau di skala 1 sampai 10 itu Pak Guntur berada di skala berapa Pak Guntur? Kalau menurut saya, Bu, saya saat ini posisi skala 8. Karena sekarang saya sudah menggunakan pengembangan di media pembelajaran tadi seperti PowerPoint tadi. Kemudian saya pembelajaran
dengan mengembangkan pembelajaran melalui permainan-permainan seperti itu. Baik, luar biasa. Berarti ada peningkatan Ada begitu ya peningkatan, Pak. betul. Baik, luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi sekali usahanya Pak Guntur. Tadi Pak Guntur pun juga singkatnya itu sudah berpihak pada murid, dapat memenuhi kebutuhan murid tadi melalui media Pak Guntur dalam pemberian contoh seperti itu. Nah, terima kasih Pak Guntur atas waktunya. Semoga nanti kita bisa dipertemukan lagi di pembelajaran yang akan datang, dan saya tunggu Pak Guntur di skala 9 dan Baik. 10. Terima kasih Pak Siap. Guntur. Siap Bu, terima kasih Bu.